Om, telolet om. Anda sering dengar anak-anak di jalan ngomong seperti itu? Nah, sekarang fenomena telolet kembali marak. Tapi miris, ada informasi anak yang tewas terlindas bus saat meminta klakson telolet. Kenapa ya fenomena telolet ini kembali marak? Apa karena anak-anak Indonesia ini kurang hiburan? Sampai-sampai harus mencari hiburan di jalan yang membahayakan nyawa. Selengkapnya, kita diskusi. Gambarnya kami tak tayangkan utuh dan kami blur karena mengandung unsur kengerian. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Merak, Cilegon, Banten. Seorang bocah 5 tahun mengejar sebuah bus yang tengah membunyikan klakson telolet. Mendengar klakson telolet yang sudah dibunyikan, sang anak berlari dan meminta sang sopir untuk kembali membunyikan klakson telolet. Tapi saat meminta membunyikan kembali klakson telolet, sang anak justru terlindas bus. Mengutip pernyataan Humas Polres Cilegon, jadi anak kecil itu mengetuk-ketuk pintu depan sebelah kiri. Jadi pas mobil belum belok, dikira si sopir tidak ikut, taunya ikut. Kehantam sama bodi depan dulu, baru kehantam ban kiri belakang. Sopir truk pun sudah diperiksa polisi. Ternyata dampak buruk dari klakson telolet ini banyak terjadi. Januari 2024 kemarin, kecelakaan tak terhindarkan akibat anak-anak demam telolet merekam sambil melaju di Jalan Raya Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Satu orang pengendara motor yang tersenggol anak-anak itu dilarikan ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi lantaran tidak sadarkan diri. Di Tangerang, Banten, Agustus 2023 lalu, anak-anak ini tumpah ruah ke jalan menunggu bus membunyikan klakson telolet. Anak-anak sampai warga rela menunggu di jalan hanya ingin mendengar langsung klakson berbunyi unik tersebut. Mengantisipasi kecelakaan, polisi merazia bus berklakson telolet. Di Garut, Jawa Barat, polisi juga merazia bus yang memiliki klakson telolet. Para sopir bus diminta untuk tidak membunyikan klakson telolet yang memicu kerumunan anak di sepanjang jalan. Menurut sosiolog, fenomena anak turun ke jalan akibat klakson telolet ini karena terbatasnya ruang bermain anak. Keterbatasan ruang bermain bagi anak ya, keterbatasan ruang bermain bagi anak, keterbatasan ruang publik yang sebetulnya memungkinkan anak untuk berekspresi bahasa saya seperti itu. Karena dianggap kan itu ya bermain ya anak-anak biasa lah gitu sesuatu hal yang alamiah padahal di sisi yang lain sebetulnya anak membutuhkan ruang di mana mereka bisa mengekspresikan tadi ya kegiatan bermain ataupun apa misalnya seperti itu. Nah, karena kalau hanya mengandalkan pada orang tua, pasti kita juga harus identifikasi latar belakang keluarga yang seperti apa, kelas sosial yang seperti apa, dan sebagainya. Itu baru klakson telolet yang mengundang kerumunan anak di jalan. Ada lagi kasus klakson telolet yang pernah memicu kecelakaan maut truk tangki BBM milik Pertamina. Juli 2022, kecelakaan menimpa truk pengangkut BBM milik Pertamina di Bekasi. Hasil investigasi kecelakaan dari KNKT menyimpulkan klakson telolet menjadi pemicu kecelakaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi meminta klakson telolet tidak digunakan lagi pada truk pengangkut BBM. Menurut KNKT, tambahan klakson ini mengambil modal dari angin dari sumber yang sama untuk pengereman, sehingga membahayakan kendaraan. Ada banyak ternyata dampak buruk dari klakson telolet ini, kecelakaan sampai nyawa melayang. Tapi kenapa masyarakat gak jerah? Klakson telolet ini kan sebetulnya juga bisa mengganggu pengguna kendaraan bermotor lainnya ya. Misalnya satu itu. Nah, yang kedua kaitannya juga dengan karena tadi bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai hiburan, jadi kan ini juga kemudian mengundang apa namanya masa katakanlah dalam tanda kutip seperti itu yang kemudian juga kadang masyarakat kita ini kan khas ya masyarakat Indonesia yang kalau dari berbagai kajian itu sebetulnya mengindikasikan masyarakat yang tidak terlalu berpikir tentang
resiko begitu, kurang berpikir tentang resiko. Nah, sehingga saya sih melihatnya ya klakson telolet ini sebetulnya harusnya ada ketegasan dari pihak yang berwajib karena bagaimanapun ini sebetulnya bagian dari aksesoris kendaraan yang di satu sisi mungkin memang dianggap memberikan apa ya kemeriahan lah dalam di mobil ataupun apa, tapi di sisi yang lain sebetulnya bisa mengancam keamanan dan keselamatan bukan hanya dalam tanda kutip apa namanya penggunanya sendiri tapi justru malah publik begitu. Awalnya klakson telolet memang untuk menghibur, tapi ternyata kebablasan. Nyawa anak-anak sampai melayang. Perlu ada aturan tegas agar telolet tidak lagi berbunyi di jalanan, apalagi sampai ada korban. Demikian diskusi, saya Rusdi Maulana pamit.